sebelum kita tidak bisa melakukan apa-apa, kita lakukan sebisa mungkin, sebaik mungkin. Selalu. Mengucapkan mau jadi guru seperti bapak, seperti itu. Dengan honor saat itu memang luar biasa, 75.000. Saya akan selalu berkeluh kesahnya, tapi kepada yang punya keluh kesah gitu. Selamat datang di PPG Official. Saya Ridwan Syah dan rekan saya Indra Wahyudin. Nah, kali ini kami akan berdiskusi dengan satu tokoh pendidikan di wilayah Kebayoran Lama. Tokoh wanita yang sangat inspiratif, sangat hebat, dan pastinya bisa memberikan kita motivasi dan memberikan kita dampak positif untuk kaum pendidik di Kebayoran Lama. Betul sekali Pak Ridwan. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa menjadi insight baru untuk para pemirsa yang nonton ya. Pastinya. Makanya kita langsung aja berbincang dengan Ibu Dona. Bagaimana Pak Ridwan? Kalau dari tokoh beliau ini pasti udah dikenal. Masya Allah. Bisa aja nih. Sangat aktif sekali, tidak hanya untuk di internal sekolah Ibu, tapi mungkin tingkat kecamatan, dan saya memang saya pribadi saya sering mendengar Bu Dona seperti itu. Nah, sebelum berlanjut nih, mungkin kita akan memberikan satu kenalan ya. Oke, baik. Tentang Bu Dona. Beliau bernama Dona Soliana MPD, lahir di Jakarta ya Bu ya? Iya, betul. Tapi memang orang Jakarta. Asli Jakarta, asli Betawi. Jakarta. Gitu Jakarta. Nggak salah data. Betul sekali. Terus sekaligus ini memberikan informasi yang luar biasa ya. Berarti anak Betawi asli yang memiliki prestasi yang luar biasa. Masya Allah, amin. Beliau lahir pada tanggal 29 Agustus 1978 dan hobinya ini luar biasa nih, Bang Indra. Yang pertama ada trekking. Wow, trekking. Kedua, jogging. Yang ketiga, ini mungkin lucu juga ini, nonton TV. Iya, betul. Bu Dona favorit acara di TV. Jadi nonton TV yang saya suka itu sebenarnya yang apa ya, santai-santai tapi bikin kita tuh happy gitu. Dan tapi ada wawasannya juga di situ. Banyak ya, acara-acara berita, acara-acara sinetron juga. Pokoknya bikin happy, tapi bisa juga kita ambil manfaatnya gitu. Luar biasa. Dan untuk riwayat pendidikan, beliau adalah alumni dari SD Islam Tanwirul Islam. Iya. Yang terus juga melanjutkan ke MTS Al-Falah. Wah, ini alumni Al-Falah nih. Merasa alihnya pun Al-Falah. Iya. Untuk S1 dan S2-nya lagi SD. Iya. Selanjutnya untuk tempat tugas. Berarti pertama kali menjadi guru di SD Bu ya? Iya. Di SDN Grogol Selatan 04. Dan berlanjut ke SDN Grogol Utara 05 pagi dan sekarang. Menjadi tahan dulu. Jadi apa nih? Tahan dulu ya. Betul sekali. Dan untuk kata-kata motivasinya nih sangat luar biasa, teman-teman semua. Lakukan hal baik selagi kamu bisa melakukannya. Sebelum kamu tidak bisa melakukannya, sebelum kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Ini sangat luar biasa. Saat kita memang bisa berbagi sama berbuat, seorang, lakukan sekarang juga. Jangan ditunda. Karena nanti kita bisa menyesal. Dan sebelum kita tidak bisa melakukan apa-apa, kita lakukan sebisa mungkin, sebaik mungkin. Luar biasa sekali. Dan tentu saja semampu kita, kita. Dan pastinya hal ini menjadi hal positif buat para guru. Betul. Baik,
Ibu. Nah, selanjutnya Bang Indra, silakan. Oke, Ibu, ini kan Ibu jadi guru. Ya. Apakah memang dari kecil kepingin jadi guru? Cita-cita yang biasanya kan kalau anak-anak citanya berubah-ubah. Nah, Gitu. Kayak Kalau kayak khusus dokter Bu gitu ya. Dona- Kalau khusus Bu Dona, apakah memang sudah terpatri guru atau sempat juga seperti kita pernah berubah-ubah gitu ya. perubahan untuk cita-cita? Ya, jadi kebetulan bapak saya guru, Oh, guru agama, SD juga. sama kayak saya berarti. Iya, jadi ketika kecil tuh kebetulan bapak saya sering ngajak saya jalan, ketemu sama teman-teman beliau, teman-teman guru. Dan ketika ditanya sama teman-teman bapak tuh, Dona sudah bisa menjadi apa? Saya langsung mengucapkan mau jadi guru seperti bapak, seperti itu. Dari kecil dan tidak pernah berubah. Ketika ditanya, pasti jawabnya menjadi guru. Dan akhirnya dari kecil tuh sampai remaja, niat saya kuat mau jadi guru. Dan alhamdulillah kuliah juga. Jadi, Iya, jurusan pendidikan guru, pendidikan dasar. Jadi memang dari kecil seperti itu niatnya, dan alhamdulillah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena niat kita kuat, itu kita niat yang kuat, insya Allah diberikan dan dimudahkan jalannya. Kalau dengar cerita Ibu, ayah adalah seorang guru agama. Iya, betul. Mungkin ada gak Bu dukungan dari ayah, atau mungkin jangan jadi guru, jadi yang lain aja. Kan biasanya kan kalau orang Betawi mah karena mungkin punya wilayah. gitu, punya daerah-daerah. Udah nggak usah kemana-mana gitu, nggak usah kerja, nggak usah kuliah gitu ya. Gimana tuh? Alhamdulillah bapak saya termasuk seorang yang sangat mendukung anak-anaknya. Jadi ketika saya niat untuk menjadi guru, nah alhamdulillah disupport sama bapak, sama beliau, juga ibu saya ibu rumah tangga, tapi support beliau juga luar biasa untuk anak-anaknya. Mau kuliah apapun disupport gitu. Jadi adik-adik saya beda-beda nih, ada yang ngambil hukum, ada yang ngambil ekonomi gitu. Jadi hanya saya sih yang ngambil Yang jadi pendidikan guru. Karena memang terpatri dari kecil mau jadi guru, ya jadi kayak impian ya Bu. Nah, betul sekali. Dan mungkin sosok ayah menjadi seorang yang memberikan Menginspirasi. Iya betul, di figur contoh yang memang saya ingin jadi guru. Guru itu dekat dengan anak-anak, disukai sama anak-anak, dan bisa ya di situ bisa senang, bisa berbagi, dan bisa menyenangkan gitu, bisa menuntun gitu. Kalau boleh tahu Bu, awal mula menjadi guru gitu, awal mula itu bagaimana Ibu, dan pernah gak satu titik dimana kayak jadi guru kayak gini ya, atau mungkin ada perasaan pengen stop dulu gitu ya, atau kepikiran nggak sebelum jadi guru tuh, apa masih jadi guru ya, orang gajinya kecil? pernah berprinsip itu Bu? Alhamdulillah tidak pernah. Jadi awal saya menjadi guru itu, awal saya mengajar di tempat SD saya, Tanwirul Islam. Jadi saya diajak bapak saya di sana untuk bantu mengajar, dan saat itu tidak diberikan honor karena saya mau bantu bapak gitu, bapak saya. Bapak di kepala sekolahnya di situ? Iya, jadi guru di SD negeri, tapi kepala sekolah di SDI Tanwirul Islam. Memang saat itu SD Tanwirul Islam itu muridnya sudah sedikit, jadi dan gurunya pun sedikit. Dan sekarang memang sudah ditutup ya sekolahnya. Jadi saya niat membantu bapak saya saat itu. Dan ketika beberapa lama kemudian, saya diajak untuk mengajar bahasa Inggris, ngajar di SDN Grogol Selatan 4. Waktu itu mengajar bahasa Inggris. Kenapa kok saya ngajar bahasa Inggris? Karena saya waktu itu kursus juga, kursus di LIA, kursus LIA sampai advance waktu itu ya. Saya cepat kursus di sana. Jadi saya diajak untuk mengajar bahasa Inggris sana. Saya mau dengan honor saat itu memang luar biasa, 75.000 per bulan. Ya, jadi seminggu 2 kali saat itu. Tahun berapa ya? Saya lupa tahun 2000
Saya lulus kuliah itu kurang lebih 2001. Udah tuh. 2001. 75.000. Ya, 75.000. Tapi nggak apa-apa, ayah saya juga, bapak saya juga bilang nggak apa-apa, nggak usah melihat dari honor. Yang penting udah kamu bisa mengajar, Dari pengalaman. cari pengalaman seperti itu. Saya jalani. Dan setelah itu saya ditawarkan juga untuk mengajar bahasa Inggris juga di Grogol Utara 05. Saat itu honornya diberikan honor 150.000 per bulan. Nggak apa-apa, mau Jadi 2 sekolah. dua sekolah pagi sore. Jadi Oke. 04 siang, 05 pagi Pagi, gitu. Jadi saya pagi siang sana. Selama berapa tahun saya jalani. Nah, ketika di Grogol Utara 05 ada rekrutan, waktu itu guru tenaga kontrak ya. Nah, kontrak. Jadi saya ikut dan diterima lulus di sana di Grogol Utara 05. Tapi tetap saya ngajar juga di Grogol Selatan karena saya masih bisa. Cuma ketika saya hamil yang kedua, Itu masih guru bahasa Inggris. masih di Grogol Selatan 4 Bahasa Inggris. bahasa Kalau yang Inggris. Di Grogol 5 saya jadi guru kelas. Oh, udah pegang Nah, kelas. Nah, ketika hamil yang kedua, kebetulan suami tidak mengizinkan karena capek ya. Capek, ya udah. Jadi saya mengundurkan diri di Grogol Selatan 04. Dan Fokus di 05. iya, fokus di 05 karena kan sudah tenaga kontrak ya. Dan guru kelas juga ya. Guru kelas juga. Jadi situ saya mulai awalnya saya kan kuliah itu bukan PGSD. Saya S1 Bahasa Inggris. pendidikan agama malah. Oh. Saya kuliah di YIN ya. Kuliah saya SAG. Putar. Ya, di YIN SAG. Tapi ketika saya megang kelas, saya kuliah lagi di UT. PGSD. PGSD, linear. pagar linear gitu. Nah, terus sampai sekarang. Dan alhamdulillah di 05 itu dari awal bahasa Inggris terus megang kelas itu ganti kelas 3, kelas 4 dan kelas 5 sampai Mari kemarin. Kemarin. Nah, jadi kelas 5 beberapa tahun seperti itu. dari kerjaan ibu nih, dari mulai bahasa Inggris yang sempet di sekolah lama yang tidak dibayar ya bu ya, terus ke bahasa Inggris itu, ada gak bu hal-hal mungkin yang ibu ingat sampai sekarang gitu, bahkan kan menjadi guru zaman lo kan berbeda ya dengan saat ini gitu ya, pengalaman yang luar biasa. Jadi memang pengalamannya masing-masing sekolah beda ya, berbeda. Karena di sekolah pertama saya SD Tanwirul Islam itu kebetulan luar biasa, banyak anak-anak yang memang juga luar biasa, membutuhkan energi bahkan kesabaran yang luar biasa juga saat itu. Karena kebetulan banyak orang tuanya yang kehidupannya agak keras juga, sehingga dalam keseharian mereka pun keras. Jadi kesama teman, bahkan juga ke guru. Tapi ya itu kita di situ perlu kesabaran, taktik yang cerdas gitu ya. Gimana nih caranya nih biar anak ini mau. Nah, jadi seperti itu. Itu di mana SDI itu Tanwirul bahasa Islam. Inggris. Saat itu saya bantu saya mengajar bahasa Inggris tapi tetap bantu kelas juga karena gurunya sedikit. Oh iya. Gurunya sudah jadi ibu benar-benar berbagai peran ya bu. iya, saat itu berbagi peran karena muridnya memang sih masing-masing kelas ada tapi sedikit, sedangkan gurunya tidak mencukupi untuk 6 kelas ya. Nah, jadi ya sebisa mungkin saya coba bantu gitu. Jadi sepanjang perjalanan jadi guru, SAG-nya tidak terpakai. Oh, nggak pernah jadi guru. Jadi tidak pernah. Jadi SAG-nya itu dipakai untuk keseharian kita keluarga di rumah. Jadi ya paling nggak kita punya basic, Betul. ya basic pendirian agama yang bisa kita terapkan juga buat diri kita, buat di rumah dan juga buat anak-anak murid kita. Jadi pendukung. Betul itu. Pengalaman yang menarik ibu. Mungkin selama ibu dari mengajar yang tanpa honor, menjadi bahasa Inggris, 2 sekolah lagi ya, gitu kan, kalau ke sana gitu ya. Iya, Ini, betul. mungkin ada gak bu pengalaman yang mungkin menarik yang saya harus kuat nih
Iya, saya betul. harus support nih. Ya, jadi yang menjadi penguasa itu sebenarnya adalah anak-anak itu sendiri. Jadi anak-anak yang Murid ya. ya murid-murid ya, maksudnya murid-murid itu yang menjadi penguasa saya. Nah, ketika saya ke sana, mereka menantikan kehadiran saya untuk belajar bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan saya mengundurkan diri, kok di hati agak berat ya, karena mereka masih perlu walaupun di luar sana pasti akan banyak guru bahasa Inggris yang lain, tapi kok saya berat untuk meninggalkan mereka gitu. Cuma itu karena ketika saya hamil anak kedua, nah ini lagi-lagi ujungnya keluarga ya, suami tidak mengizinkan lagi karena khawatir terlalu capek, karena dari pagi jam 12 anak-anak pulang, saya walaupun nggak setiap hari, seminggu akhirnya 3 kali apa 2 kali saat itu harus ke sana. Dan nanti dari sana nanggung, mau naik angkot juga susah. Akhirnya jalan dari Grogol Selatan itu ke rumah jalan kaki. Rumah dekat-dekat sana. Rumah di Rawsenbrück, Rawa Kemiri. Ya jalan lumayan, kurang lebih 20 menit kalau jalan cepat. Kalau jalan cepat lumayan. Tapi ya karena saat itu kayaknya kalau naik ojek juga belum kepikiran naik ojek, udah jalan aja gitu. Ya. Baik Ibu, selain hal menarik itu ada nggak Bu hal yang nyebelin berhubungan dengan sosialisasi antara Ibu dengan murid? Tapi tadi kan Ibu bilang kalau murid dengan background yang seperti itu mungkin kan ada aja yang bikin Ibu yang bikin Ibu resah. Gitu. Ya, ya namanya kita berhadapan dengan murid-murid yang karakternya berbeda, latar belakang keluarga berbeda, udah pasti akan membuat perilaku mereka pun berbeda. Ya, pasti ada kadang kesel, marah ya. Sebenarnya marahnya saya bilang marahnya saya kalau anak-anak bilang ibu kayak nggak marah gitu, padahal saya lagi marah gitu. Jadi nggak kelihatan. Padahal saya lagi marah, lagi kesel, lagi kesel, tapi kok mereka menganggapnya nggak marah. Jadi saya ketika kesal atau ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, saya mungkin sedikit agak dibilang kesal gitu atau marah. Setelah saya minta maaf sama anak, sama murid saya minta maaf. Itu yang saya biasakan. Jadi ketika saya mungkin habis marah gitu, saya minta maaf. Ibu minta maaf ya, tadi ibu marah. Karena apa? Karena ya ingin meluruskan apa yang kalian lakukan. Nah mereka menganggap, oh ibu enggak, kok nggak marah, ibu nggak galak, ibu tadi marah. Ternyata dianggapnya nggak marah. Tapi di situ karena mungkin karakter saya juga seperti ini gitu ya. Ketika saya marah, saya tidak bisa berlama-lama dan saya pun harus minta maaf. Kita tidak boleh memandang, oh dia kan murid, kenapa kita harus minta maaf seperti itu. Jadi saya membiasakan ketika saya selesai marah, saya akan minta maaf. Dan mereka pun akan merespon, oh dan tahu, oh kalau kita habis marah kita minta maaf, seperti itu. Luar biasa. Itu berarti jadi contoh yang baik secara langsung sama Kak Didi. Betul, karena kita jangan malu untuk minta maaf ketika kita memang berbuat salah atau marah kepada murid kita gitu. Dari rangkaian pengalaman itu Bu, mungkin pernah nggak Bu punya satu problem sama murid yang mungkin penanganan itu di luar sekolah gitu. Jadi mungkin Ibu harus ke rumah dia atau mungkin berkomunikasi dengan murid yang apa yang kalau ini kelas 5 ya Bu ya? Iya, kelas 5. Lagi apa ya? Mungkin masa transisi. Kelas 5 itu menuju remaja awal. Jadi sebenarnya kalau untuk dengan anak-anak yang reguler ya, anak itu tidak ada hal-hal yang seperti itu. Tapi paling pengalaman saya mengajar itu kebetulan di Grogol Utara 05 itu adalah di sekolah inklusi. Jadi banyak anak-anak itu berkebutuhan khusus, anak-anak istimewa. Sekarang bilangnya anak-anak istimewa. Di GU05 itu? Iya, di GU05. Bahkan pernah waktu itu saya satu kelas itu ada 9 anak berkebutuhan khusus, ya, anak istimewa sekarang. Dan itu kadang ada yang bahkan yang memang kita harus ke rumahnya merayu biar dia mau sekolah, ada juga. Nah di tahun kemarin
2 tahun yang lalu. Sekarang anak udah kelas 6. Waktu kelas 5 itu dia ketika pandemi hampir 4 bulanan nih. Hampir 3 bulan itu dihubungi itu susah, tugas nggak pernah ngerjain. Memang dia anak-anak berkebutuhan, tapi saya tidak memaksakan harus mengerjakan sama, karena saya juga memberikan tugas yang berbeda. Tapi paling tidak ada keaktifan atau ada respon dari orang tua dan anak tersebut. Dan ternyata saat itu kurang ada respon dari orang tuanya. Akhirnya saya datang ke rumahnya, dan itu pun saya taunya awal bukan dari orang tua itu sendiri, dari cerita tetangganya bahwa ibunya itu memang kurang memperhatikan. Jadi apa ya, suka jadi memang anaknya itu tidak terkontrol gitu, tidak diurus. Itu Bu, mohon maaf saya potong. Itu kalau misalnya anak ABK itu 9 orang, itu orang tuanya tahu nggak kondisi anaknya seperti apa? Atau biasanya kan kalau misalnya daftar sekolah, anak ABK-nya itu kan ditutupi sama orang tuanya. Nah dari 9 itu pengalaman Ibu, itu orang tuanya support atau emang nggak mau kalau misalnya dibilang anaknya itu? Kalau yang 9 orang itu support ya, alhamdulillah mereka tahu kalau anaknya itu memang ada atau perlu perhatian khusus, itu perlu perhatian dari guru dan orang tua. Cuma yang ketika di tahun yang berbeda, itu satu orang itu yang orang tuanya kebetulan ibunya kurang memperhatikan, sehingga anak tersebut ya tidak aktif melakukan pembelajaran dan tidak merespon sama sekali. Akhirnya saya datangin ke rumahnya, saya bicara langsung sama orang tuanya. Tapi kalau di tahun ajaran yang lain, 9 anak itu memang orang tuanya support dan tahu kalau keadaan anaknya memang perlu perhatian khusus seperti itu. Jadi ketika ada hal yang memang kurang berkenan atau kurang ya saya langsung konfirmasi sama orang tuanya, dan orang tuanya memaklumi seperti itu. Pernah ada Bu kejadian mungkin dengan orang tua ada miskomunikasi atau mungkin kok ibu kayak gini sih Bu sebagai guru atau gimana? Alhamdulillah kalau untuk miskomunikasi tidak ada. Alhamdulillah, karena memang itu pentingnya komunikasi. Jadi apapun yang kita lakukan atau kita terapkan ke orang tua, ke anak-anak, itu orang tua pun harus tahu. Jadi apapun konsekuensinya dari awal kita sudah menginfokan ke mereka bahwa anak ibu ini nanti penanganannya berbeda seperti teman-teman yang lain. Tapi nggak apa-apa, kalau ada apa-apa langsung tanyakan ke saya, langsung konfirmasi ke saya, tidak ke orang lain. Gitu. Walaupun misalkan anak itu berbeda-beda istimewanya, ada yang berhiperaktif dan itu setiap hari temennya pasti kadang di dekat gitu kan, kadang ya ada aja keusulan-usulan. Nah, karena ada orang tua lain yang tidak terima. Nah itu alhamdulillahnya mereka langsung komunikasikan ke kita, ke sekolah. Jadi karena saya panggil orang tuanya, kita damaikan seperti itu. Karena memang anak-anak di kelas itu sebentar udah baik lagi, kalau nggak kita damaikan, karena orang tuanya masih nggak terima gitu. Jadi dari awal sudah kita infokan ke mereka. Baik Ibu. Nah Ibu, sangat menarik ya Bang Indra ya. Kalau antara Ibu guru dengan orang tua atau siswa. Nah sama rekan guru nih Bu. Bisa kan apa ya, ada aja tuh intrik lah Bu gitu. Mungkin pernah Bu dengan perbedaan pendapat sampai gitu ya. Pernah gak? Iya. Jadi perjalanan namanya sudah bertahun-tahun kita kumpul bareng sama teman-teman guru, khususnya di Grogota 05. Di 05 Ibu berapa tahun? Di 05 dari 2003. 2003. Berarti udah 20 tahun. 20 tahun kan? 20 tahun. Waktu itu sempat dimutasi.
kurang lebih di tahun 2019 ya. Itu dimutasi. Mutasi Sih. ke Grogol Utara 04 di pos Mulian. Iya Pak. Dan ternyata Balik lagi. ditarik lagi sama kepala sekolah, kebetulan nggak tahu gimana ya, ternyata saya dipanggil ke Sudin. Mungkin ada apa, jadi saya dibalik lagi, tarik lagi ke Grogol Utara 05. Jadi nah di sana berganti teman gitu ya, yang pensiun, yang baru. Alhamdulillah memang tipe saya itu ketika ada hal apapun kompromi, komunikasikan dengan teman. Itu sebenarnya kunci kita agar kita bisa memahami dan dipahami adalah komunikasi. Kalau komunikasi baik, kita bisa memahami dan kita bisa juga dipahami. Walaupun kita ketika memahami orang lain, jangan juga berharap kita akan dipahami. Itu kan. Jadi ketika kita berbuat baik pada orang lain, jangan kita punya harapan orang lain pun akan balik berbuat baik pada kita. Sama dengan komunikasi. Jadi ketika kita berkomunikasi baik, walaupun ya insya Allah mudah-mudahan, tapi kita jangan pernah berharap untuk mendapatkan hal yang baik juga. Tapi alhamdulillah ketika kita berkomunikasi dengan baik, apa-apa kita musyawarahkan, kita kerjasama, kita menghargai teman-teman yang ada di sana, alhamdulillah mereka pun sama-sama juga menghargai kita. Walaupun ada namanya perbedaan ketika lagi diskusi, perbedaan wajar ya, perbedaan hal pendapat tentang untuk kemajuan sekolah, pasti ada yang namanya satu berpendapat A, yang satu berpendapat B. Tapi kan nanti akhirnya kita satukan. Ya, ada juga sih ya mungkin si A gitu ya, ingin idealis. Jadi ingin mengeluarkan pendapatnya seperti ini. Kita harus jalankan. Tapi beliau itu mungkin kurang mengomunikasikan kepada kita. Akhirnya kadang kita dia mah bisanya ngasih saran doang gitu, bisa ngasih pendapat doang, nggak mau merangkul kita. Nah, tapi ya alhamdulillah kita coba saling memahami gitu aja, memahami karakter masing-masing teman, memahami kelebihan dan kekurangan teman-teman gitu. Dan disitulah nanti akan ada namanya suatu kolaborasi yang bisa saling menerima dan memberi itu di situ. Capek nggak sih Bu memahamin orang terus? Sebenarnya ya capek ya kan? Tadi kan bilang memahami, jangan sampai kita berpikiran akan dipahami baik sekali ya. Sepanjang perjalanan 20 tahun gitu ya. Memahami terus, mungkin dipahami orang itu lebih sedikit gitu. Kayaknya nggak rasa apa ya, kesel gitu. Capek gitu ya. Capek kan, dia terus sih yang mau dipahamin. Kali-kali dong pahamin juga. Kadang ada juga di hati terbersit seperti itu, manusiawi. Tapi lagi-lagi saya akan selalu berkeluh kesahnya, tapi kepada yang punya keluh kesah gitu. Jadi berkeluh kesah kepada yang punya keluh kesah. Jadi mungkin setiap kita habis sholat, kita ungkapin tuh apa yang kita rasakan, kita ungkapin. Nah insya Allah ada aja tuh jalan keluarnya, ada aja yang membuat kita tuh oh ya ada apa-apa. Nanti insya Allah ada jalan terbaiknya gitu. Itu yang saya sering lakukan. Jadi kita keluh kesah, ya mungkin dengan suami ya curhat gitu ya, dengan suami ya mungkin dengan teman yang ketika kalau saling sharing kita curhat, tapi curhatnya tidak lagi untuk memperbesar masalah gitu, tapi menyelesaikan masalah gitu. Itu aja sih. Ibu, saya mendengar nih, Ibu adalah salah satu guru penggerak, betul gak sih? Oh iya. Alhamdulillah. Angkatan yang kelima, pertama di DKI. Di DKI. Pantes sangat terkenal sekali di Kebayoran Lama. Iya, karena baru pertama, dan saat itu memang orang-orang juga atau teman-teman belum terlalu antusias dan nggak tahu apa sih guru penggerak gitu ya. Dan alhamdulillah saat itu ada info, saya coba pengen deh saya belajar lagi nih. Jadi saya ikut guru penggerak itu setelah saya selesai S2. Jadi selesai S2. Saat S2 saya kan belajar, saya senang hal-hal yang membuat saya itu berpikir dan
melakukan sesuatu gitu. Nah ketika kuliah udah selesai, apalagi ya, apalagi ya. Nah ternyata alhamdulillah ada program pendidikan guru penggerak ini. Waktu di awal tahu Bu apa guru penggerak itu dari Pak Menteri ini atau memang apa sih guru penggerak? Cuman ikut aja atau gimana? Sekilas sih baca sedikit ya. Apa sih itu guru penggerak itu program pendidikan guru penggerak? Tapi hanya baca sepintas dan belum terlalu mendalami. Tapi saya saat itu pikiran saya nih, saya kayaknya pembelajar ini waktu itu sekitar berapa bulan ya? Hampir 7 bulan ya, secara 6 sampai 7 bulan. Tapi kan pelaksananya lebih dari itu. Wah, ini enak nih. Saya bisa belajar lagi gitu. Saya bisa belajar untuk meningkatkan kemampuan saya, kompetensi terutama untuk menghadapi atau mendidik murid saya di kelas gitu kan. Karena di situ kan sebagai akan menjadi pemimpin pembelajaran seperti itu ya. Saya harus bisa nih, saya harus belajar agar saya bisa nanti membawa anak-anak saya lebih baik lagi, agar saya bisa melakukan pembelajaran yang mungkin akan lebih menyenangkan buat anak-anak murid saya. Itu sih awal niat saya saat itu. Wah, enak nih belajar lagi. Wah, ada tempat untuk belajar lagi gitu. Jadi saya ikut. Luar biasa ya. Biasanya kalau sudah bikin tesis kan lagi puyeng-puyengnya ya. Udah lulus ya. Biasanya Bu ya, udah sebulan mau refresh ini malah. Ya, jadi saat itu pas banget tesis saya baru selesai. Saya baru selesai sidang dan ada review, ada revisi. Selesai revisi. Nah itu ada pendaftaran guru penggerak, saya langsung daftar. Nggak ada puyeng-puyengnya gitu. Iya, karena udah selesai nanti ini kesempatan ada ini program ini kan. Daripada nanti saya kalau nggak ikut, nanti saya berapa bulan ke depan kok nggak ada sesuatu yang bikin saya tertantang gitu. Bu, boleh Bu mungkin share atau mungkin pengalaman Ibu di guru penggerak dari awal sampai kalau di guru penggerak tuh panen raya di akhirnya itu. Dan mungkin bisa memotivasi teman-teman semua dari channel kita itu. Ya, cuman sebelum itu Bu, di guru penggerak itu kan yang pertama kali itu ya. Saat kita wawancara ya sama asesor itu kan ada pertanyaan tujuan mengikuti guru penggerak itu kan ya itu kan jawabannya itu nggak mau yang kriser gitu. Ibu saat itu saat wawancara sebelum masuk ke pendidikan guru penggerak itu Ibu jawabannya apa? Tujuan mengikuti guru penggerak. Jadi saat ditanya tujuan Ibu apa untuk mengikuti guru penggerak, saya sih sebenarnya nggak mengarang ya, karena memang ada di niat saya, tujuan saya ingin belajar untuk bisa meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik gitu. Jadi karena kan guru itu bukan pengajar, bukan hanya mengajar, tapi harus terus belajar. Jadi saya jawabnya itu. Jadi saya ingin terus belajar agar saya bisa melakukan pembelajaran atau pendidikan pada anak-anak saya yang lebih baik lagi. Itu aja sih sebenarnya, memang ada di niat saya seperti itu gitu. Pengalaman yang seru Bu dari mulai first time atau pertama kali mengikuti pendidikan calon guru penggerak sampai mungkin panen. Ada gak Bu yang mungkin yang kalau saya dengar kan ada aja tuh Bu yang ketika di tengah tuh stagnan gitu ya, puyeng gitu atau gimana, apalagi angkatan 5 pertama kali di DKI gitu kan nggak ada tempat untuk bercerita gitu ya. Bagaimana? Alhamdulillah perjalanan pertama itu awal-awal ternyata mudah seperti ini gitu. Saya ikuti dan alhamdulillahnya juga di sekolah saya itu ada 2 orang yang bareng Ibu. Jadi saya dengan Ibu Novi saat itu. Jadi kami alhamdulillah berdua itu saling support gitu, saling mengingatkan. Jadi kalau ini sudah, ini belum, ayo aku udah belum. Jadi termotivasi. Ini belum, ini udah, ayo. Jadi kita saling memotivasi gitu. Dan ketika di tengah-tengah perjalanan, tugasnya kok banyak ya, ada aja pernah, karena kan kita juga tidak fokus ke situ aja ya. Kita tugas mengajar, mendidik mengajar. Terus di rumah juga ada kewajiban kita. Dan jadi pernah terbesit seperti itu, tapi kenapa menyerah?
harus bisa. Jadi di selang-selang waktu kita selesai mengajar, siang kita cicil kerjaan tugas-tugas yang ada, sekaligus aksi nyata yang kita perlukan atau apapun yang berkaitan dengan itu kita lakukan. Kita langsung praktikkan juga di kelas gitu. Dan setiap ruang kolaborasi itu ya kita ikuti aja. Pokoknya apapun yang jadwal itu kita ikuti dengan sesuai, dan jangan pernah menunda pekerjaan. Karena kalau kita menunda pekerjaan, tugas yang kita lakukan besok aja. Itu kadang kalau jaringan lagi bagus terus nggak jadi masalah. Kadang udah di akhir, banyak temen juga yang sudah di akhir jam 12 itu baru mau menyelesaikan, dan ketika mau mengirimkan tugas jaringan error. Jadi belum terkirim. Jadi jadi jangan pernah kita menunda pekerjaan. Insya Allah pelan-pelan kita kerjakan semampu kita. Insya Allah bisa. Sebagai makanya nih Pak Ridwan, boleh ya di belakang kamera. Silakan Pak. Ya, ini berkaitan dengan guru penggerak. Nah, di modul 1.4 itu tentang diseminasi budaya positif. Itu kan kita harus mengundang Bapak Ibu guru ya? Iya. Kalau gitu ya. Bagaimana cara Bruna mengundang Bapak Ibu guru biar ikut terlibat semua? Waktu itu seperti apa momen-momen yang ceritanya? Oke, baik. Ditambah lagi mungkin hal itu kan masih baru ya Bu di DKI ya. Iya. Ini ngapain guru undang-undang buat tugas guru penggerak mungkin bagaimana? Ya, jadi memang lagi-lagi komunikasi. Jadi sama teman di sekolah dari awal kan memang kita sudah memberikan pengertian bahwa saya sedang mengikuti kegiatan program guru penggerak, pendidikan guru penggerak. Nanti akan ada tugas-tugas yang juga berkaitan melibatkan teman-teman. Dari awal tuh mereka sudah tahu. Dan ketika kita informasikan untuk ada atau kita akan melakukan diseminasi, ketika kita konfirmasi mereka, yuk tolong teman-teman mohon waktunya atau dukungannya bahwa saya dan Bu Novi, saya berdua akan melakukan kegiatan seperti ini. Dan alhamdulillah mereka langsung merespon, karena hal itu kan ketika kita berbagi praktik baik, alhamdulillahnya mereka menerima gitu. Dan apalagi ketika kita melibatkan itu tuh 3 sekolah, saya ketika mendiseminasikan Pindah-pindah Bu? kita undang ke datang ke K05. Ya, K05. Ini bukan hanya intern sekolah ibu ya? Enggak, jadi mengundang saat itu saya langsung komunikasikan dengan kepala sekolah, kepala sekolahnya. Kita informasikan tujuan bahwa saya akan mengundang teman guru di sana gitu. Dan alhamdulillah disupport oleh kepala sekolah, dan mereka malah sangat senang gitu. Langsung mengirimkan, waktu itu satu sekolah berapa ya? Ada 5 orang. Ada juga 3 orang gitu. Alhamdulillah. Dan berjalan dengan baik, alhamdulillah. Gitu. Nah, Bu, ada lagi Bu. Iya. Ini mungkin Bu Luna bisa memberikan kesan-kesan untuk yang kami yang CGP angkatan 9 sedang berjalan, dan angkatan 10 yang belum yang akan mulai, dan 11 juga sana juga baru mau mulai. Gimana Bu kira-kira untuk motivasi? Oke, untuk motivasinya, jangan pernah bosan untuk belajar. Jangan pernah bosan untuk belajar, karena dari belajar itu kita akan banyak mengetahui sesuatu hal. Kita akan bisa berbagi, bukan hanya bisa mengetahui, tapi kita juga bisa melakukan, bisa berbagi pada orang lain. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Dan alhamdulillah kemarin untuk PP angkatan 10 saya juga ikut daftar kemarin. Jadi kemarin sudah mengikuti pembinaannya selama hampir sebulan ya, 3 minggu. Sudah saya ikuti, dan nanti ketika tetap sih ada pengumuman kelulusannya, tapi mudah-mudahan ketika kita mengikuti semua kegiatan, tugas kita lakukan, ya mudah-mudahan bisa lulus. Karena di situ kita selain mendamping, kita juga belajar lagi. Ya, belajar lagi. Ada PP ya. Di dalam pendidikan guru penggerak itu modul yang sering miskonsepsi itu adalah pembelajaran diferensiasi. Sudut pandang Ibu untuk mengurai miskonsepsi tentang
pembelajaran diferensiasi itu bagaimana Bu? Seandainya nanti di PP, saat Ibu jadi PP ada pertanyaan itu dari guru penggerak yang di bawah Ibu, itu jawaban Ibu seperti apa untuk miskonsepsi pembelajaran diferensiasi? Ya, jadi memang pembelajaran diferensiasi ini kenapa mungkin ada miskonsepsi, karena mungkin kita sendiri belum terlalu memahami seperti apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi dan seperti apa dan penerapannya bagaimana. Itu yang paling itu adalah bagaimana sih penerapannya di kelas dengan anak-anak. Sebenarnya setiap guru itu sudah melakukan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, tapi belum tahu itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi memang sudah dalam keseharian sudah melakukan. Jadi yang kita memperlakukan murid-murid kita dengan berbeda dalam hal mungkin prosesnya. Ketika kita punya anak istimewa, kita memberikan asesmen yang berbeda antara satu dan lain, itu sudah diferensiasi. Sukses Bu buat PP. Amin, mohon doanya, mudah-mudahan bisa punya kesempatan belajar lagi. Dan memang kami mendengar ya Bu ya, angkatan 5 itu kan angkatan senior ya. Sama di DKI. Jadi itu katanya lebih berat dibandingin mungkin angkatan 7, angkatan 8, 9 gitu. Dan hal ini mungkin membuat Ibu berubah pola pikir atau mungkin sebagai salah satu guru penggerak angkatan pertama di DKI gitu ya, artinya angkatan 5 dan pertama di DKI, ada perubahan yang signifikan yang Ibu rasakan? Pola pikir kita terhadap pembelajaran dan pendidikan banget. Jadi mungkin mindset saya atau perilaku kebiasaan saya yang awalnya itu mungkin merasa gini, saya kepada murid saya udah bagus loh, udah bener ya, pesannya udah bener melakukan pembelajaran, media yang saya lakukan sudah sesuai, tapi ternyata di situ saya banyak belajar lagi bahwa pembelajaran yang berpihak pada murid ya, itu yang mungkin saya saat itu belum terlalu menurut pandangan saya belum terlalu maksimal, belum terlalu optimal gitu saya lakukan. Nah, ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, oh ya ternyata saya harus lebih seperti ini kepada murid-murid saya, juga kepada orang tua, kepada diri saya sendiri, bagaimana saya bisa terus mengupgrade ya, mengupdate, karena kan zaman sekarang ini anak-anak beda dengan zaman dahulu. Kita kan harus mendidik sesuai zamannya, sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Jadi saya juga harus lebih mengupgrade lagi kemampuan saya dalam mendidik anak-anak seperti itu. Dan itu tadi bagaimana saya bisa lebih membentuk murid-murid saya menjadi anak-anak yang berbudaya positif, yang berkarakter positif seperti itu. Ya bukan hanya kemampuan atau prestasi dalam akademik saja yang harus saya utamakan, tapi harus lebih ditambahkan lagi itu karakter mereka gitu. Ibu, ini sebelum Pak Ridwan nanya lagi, ini kan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman. Dengan kodrat zaman yang sekarang ini kan anak-anak dekat dengan teknologi. Iya betul. Kan Ibu ngajar di SD, ya kan? Perlu nggak sih teknologi itu berbaur di sekolah? Di sekolah. Ya, dengan pendidikan di guru-guru pendidikan teknologi ada di sekolah. Khususnya di SD gitu ya? Khususnya di SD. SD yang masih kecil-kecil anaknya. Dibawa juga ke sekolah. Gitu. Menurut Ibu, perlu nggak sih teknologi itu sedemikian dekatnya? Teknologi itu sangat perlu. Karena saya melakukan pembelajaran di sekolah pun selalu berkaitan dengan teknologi. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran di awal itu kita sudah mengajak murid-murid itu aktif untuk bisa mengoperasikan teknologi. Bukan hanya gadget. Jadi ketika ingin melakukan pembelajaran dengan menggunakan media, baik itu proyektor, anak-anak di situ udah saya libatkan bagaimana cara menggunakan, bagaimana cara
memasang, menyiapkan. Jadi bukan saya lagi, saya ajarkan anak bagaimana menyiapkannya, memasangnya. Di situ anak-anak juga belajar, dan bagaimana juga anak-anak melakukan pembelajaran dengan PowerPoint, dan juga nanti melakukan penilaian dengan Google Form, dengan quizzes, kadang Whatwall juga Waze itu. Jadi mereka sudah nggak asing lagi gitu dengan hal sudah kenal. Ulangan juga saya menggunakan itu handphone. Jadi ketika ulangan anak-anak membawa handphone, tapi sebelum mulai dikumpulkan dulu di depan di lemari. Jadi ketika sudah mulai baru handphonenya kita berikan. Jadi kadang ulangan itu dengan quizzes atau juga dengan Google Form. 2 itu aja sih, baru 2 itu yang saya biasakan ke anak-anak. Luar biasa. Itu. Jadi alhamdulillah mereka sudah terbiasa gitu. Ibu, pendidikan guru anak adalah suatu proses yang panjang, dan pastinya ada satu titik di mana mungkin down, Ibu ya. Apakah Ibu pernah merasakan itu, dan bagaimana mengatasinya? Atau saya nggak pernah gitu. Itu mungkin menjadi motivasi buat kamu. Iya. Jadi kalau down, kalau sampai down sih enggak ya. Nah, tapi itu aja kadang di hati, lelah deh, capek deh gitu, capek. Tapi ya alhamdulillah bisa teratasi dengan itu tadi. Saya harus bisa, kan saya lagi belajar, saya ingin belajar. Jadi saya pasti bisa. Walaupun ya itu tadi, kita lakukannya dengan mencicil. Jangan pernah menunda pekerjaan. Pokoknya lakuin aja. Lakuin sebisa kita. Ketika ada tugas, saat itu kita kerjakan semampu kita, sebisa kita. Sehingga jangan ditunda. Kalau ditunda, kita akan keberatan sendiri, bisa jadi down, bisa juga. Kalau udah numpuk-numpuk kerjaan itu, waduh, belum tugas sekolah lagi, belum tugas keuangan gitu. Sempat megang keuangan, Bu. Bendahara, kebetulan itu bendahara di 20 tahun. Pasti akan ada kesempatan. Iya, belum lagi kadang kalau kegiatan PGRI di cabang, kegiatan PGRI di cabang juga luar biasa. PGRI cabang. Tokoh pendidikan yang inspiratif, sangat cocok buat Ibu nih. Waduh, biasa aja. Biasa aja. Jadi selagi kita bisa melakukan, ya kita lakukan. Itu tadi, sebelum kita tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Ibu, kami melihat Ibu sangat lihai dan pandai dalam motivasi diri sendiri. Ya. Itu bagaimana, Bu? Karena kan ada kalanya kalau mungkin ya kami ketika memotivasi diri sendiri tuh Ngeluh. betul. Bukan mungkin malah ngeluh, gitu. Tapi Ibu dari awal tuh benar-benar kayaknya bisa gitu memotivasi diri sendiri. Iya. Dan itu ada nggak, Bu, trik-triknya tuh, Bu? Ya, jadi sebenarnya kalau itu tadi kan saya bilang ya, namanya lelah, capek itu pasti kita rasakan, dan capek deh, aduh kayaknya lelah. Tapi itu tadi kita punya motivasi yang kuat untuk belajar, dan alhamdulillah itu sering-sering lah kita curhat, berkeluh kesah kepada yang punya keluh kesah. Itu luar biasa. Ketika kita kesel, kita punya masalah, kita punya beban yang memang harus kita selesaikan, itu kita harus sering berkeluh kesah. Jangan lupa sholat malamnya ditingkatin itu. Sholat malamnya jangan lupa kita tingkatin lagi. Selain sholat fardu, di situ juga kita mohon. Jadi setiap apa yang kita lakukan, walaupun kadang ada di satu saat kita merasa aduh, apa ya, kok belum ada petunjuk ya, gimana, tapi kita yakin Allah itu ada sama kita. Allah itu ada dekat dengan kita. Jadi seyakin kita ada Allah yang akan ada, Tuhan yang menolong kita, insya Allah. Ada bener. Berarti SAG-nya lagi juga. Nah, itu mungkin ya, SAG buat kita sendiri pertama. Ada tuh sekali. Buat kita sendiri gitu. Luar biasa. Sama juga ketika anak saya di rumah. Anak berapa? Anak saya 2. Satu udah mau semester 6, jadi masih semester 5 di STIP pelayaran di Marunda. Jadi kebetulan sekarang ini lagi magang di perusahaan pelayaran. Itu juga karena dari awal ketika pendidikan di sana kan agak keras ya.
Dan alhamdulillah waktu itu boleh megang handphone di sana. Walaupun angkatan sebelumnya belum nggak boleh megang handphone. Jadi ketika anak saya itu sedang memuncak emosinya, dia pasti WA, mama. Jadi sampai sekarang ketika dia kerja, dia tiba-tiba juga akan, mah, ada apa bang? Enggak, manggil aja. Jadi gitu ya, ada jadi kata dia kalau udah manggil mama, Tenang. dia udah, walaupun saya belum menjawab, dia udah merasa lebih tenang gitu. Karena jadi saya selalu mengingatkan bahwa kita ya itu tadi utamakan welas kasih gitu ya. Welas kasih itu kasih sayang pada orang lain. Walaupun kesal, udah banyak istighfar. Seperti kita kuatkan dari hal religinya gitu kan anak-anak, itu poin penting ketika kita ingin bertindak ya. Itu mungkin yang walaupun yang manusia pasti ada saat kita hilafnya gitu ya, salahnya itu udah pasti ada, tapi itu kita balik lagi walaupun kita salah lagi hilaf lagi, balik lagi, hilaf lagi, balik lagi gitu aja. Wanita guru, seorang guru, kepala sekolah, ustazah juga, Siapa bilang ustazah? pengurus PGRI juga, guru penggerak yang mau Aduh, Masya Allah. apalagi Pak yang aku sebut ibu nih, Ada. apalagi Cukup, jangan banyak-banyak. Kata-kata tadi Pak Ridwan udah ngomong kepala sekolah. Itu Pak Ridwan mancingnya. Jadi saya ambil nih pertanyaan prosesnya nih Bu. Karena kan saya juga tahu banyak lah di informasi-informasi yang bertebaran itu guru penggerak itu adalah salah satu kunci tiket untuk jadi kepala sekolah. Bagaimana Ibu merasakan hal itu? Prosesnya seperti apa sih sampai Ibu bisa ada di Cipulir 11? Iya ya. Kan itu menarik ya. Tiba-tiba ada di sini tuh. Cipulir satu-satu. Itu tadi awal saya ikut program pendidikan guru penggerak kan tidak ada niatan sama sekali, nggak ada kepikiran sama sekali. Saya intinya mau belajar. Nah, ketika selama perjalanan itu kok ada ya diucapkan seperti itu bahwa guru penggerak itu nanti akan diarahkan menjadi pemimpin pembelajaran. Ibu mendengar gitu ya? Ya memang disampaikan seperti itu bahwa nanti akan menjadi pemimpin pembelajaran, bisa jadi kepala sekolah, pengawas gitu. Oh iya. Dan saat itu saya tidak terlalu ambil pusing dan tidak terlalu ada respon yang berlebih gitu. Jadi udah saya ikuti aja guru penggerak ini sampai selesai. Itu intinya kan tujuan saya itu. Dan ternyata setelah selesai kok makin booming ya, makin nanti akan ada pengangkatan kepala sekolah dengan syarat-syarat yang sudah mencukupi. Jadi sertifikat ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menjadi kepala sekolah atau pengawas. Dan saya ikuti arahan dari kementerian. Saya ikuti ikut tes. Jadi itu kan ada tesnya juga ya, tes pemetaan. Ada tesnya lagi. Ada tes pemetaan kepala sekolah. Jadi saya ikuti dan kebetulan juga nama saya pun muncul sebagai calon pengawas begitu. Dan di Jakarta Selatan itu hanya 2, Jakarta Selatan 1 saya sendiri dari SD, Jakarta Selatan 2 ada satu teman saya Pak Sony itu, dan ikuti tes karena uji kompetensinya saya ikuti. Jadi ujian kepala sekolah sama pengawas dua-duanya saya ikuti. Dan saat itu ada juga pengumumannya uji kompetensi pengawas dan lulus. Saya lulus, udah keluar juga sertifikat uji kompetensinya udah. Tapi ternyata diarahkan oleh Dinas Pendidikan bahwa di DKI itu untuk menjadi pengawas belum cukup hanya ikut uji kompetensi. Jadi syaratnya adalah golongan 4A minimal. Sedangkan saya golongan pengawas. Sedangkan saya golongan 3C. Jadi saya sih nggak mempermasalahkan, tidak apa-apa. Oh iya, mungkin memang belum saatnya, jadi harus belajar dulu menjadi yang lain dulu sebelum menjadi pengawas. Dan saat itu memang 2 kali kami dipanggil oleh dinas memberikan pengertian bahwa walaupun Bapak Ibu sudah lulus tapi tidak
bisa Berdua itu kita. ya, sama teman ibu itu. Jadi diarahkan se-DKI. Oh, se-DKI. Se-DKI diarahkan. Waktu itu dari SD ada berapa ya? 12 orang. Kalau nggak salah ya. Se-DKI ya. Yang mau jadi pengawas. Ya, yang sudah lulus. CGP. Lulus. Jadi CGP ujian itu pengawasan. lulus. Dan diberikan pengarahan bahwa kita belum bisa seperti itu. Jadi ya udah nggak apa-apa. Dan ternyata kita itu sudah diproses untuk menjadi kepala sekolah gitu. Dan waktu itu ada berapa ratus, 200-an yang sudah memenuhi syarat 3B minimal ya. Ini sudah masuk katanya berkasnya ke BKD berapa lama sudah ke BKN katanya, kita ikuti. Saya dan teman-teman mengikuti aja jalannya gitu. Dan ternyata kemarin itu di tahap pertama baru 137 yang diangkat, yang disumpah, dilantik. Jadi banyak yang belum ternyata nih, karena memang sebenarnya sekolah banyak yang kosong ya. Dan Baik yang PLT, kepala sekolah baik yang PLT. Dan kebetulan teman-teman guru penggerak juga banyak yang belum ditempatkan, walaupun sudah memenuhi mungkin ya kuotanya kali ya, kuotanya, jadi bertahap seperti itu. Gitu. Ini nggak Bu? Kepikiran nggak bakal ditaruh di sini? Enggak. Waktu itu kan kita siap, kita harus siap di mana saja. Lama di DKI. Selama di DKI. Selama di DKI kan, karena memang kita punya DKI ini. Lingkup DKI. Jadi di lingkup DKI. Jadi insya Allah mereka bilang kita akan tetap di DKI, walaupun entah nanti di Jakarta Selatan, Timur, Barat, Utara dan sebagainya. Jadi kita harus siap ditempatkan di mana saja. Dan ternyata keluarlah nama saya, tidak keluar dari Kebayoran Lama, tidak keluar dari wilayah sini. Jadi alhamdulillah masih di sini. Kalau teman saya yang lain semua itu lintas kota, lintas kecamatan. Jadi ada selatan ke barat, selatan rata-rata di selatan. Jadi barat ada yang ke timur, barat ada yang ke selatan, utara ada yang ke barat dan sebagainya. Dan alhamdulillah saya tetap berada di Kebayoran Lama, dan dimanapun saya ditempatkan, insya Allah mudah-mudahan di situ saya bisa belajar dan juga nanti memiliki itu tadi ya, memberikan dampak positif pada teman-teman semua. Itu, amin. Boleh tahu ini hari keberapa Ibu jadi kepala sekolah? Hari keberapa ya? Coba kita hitung. Kita hitung. Berarti dari bulan apa tuh Bu? Dari kapan tuh? Kalau penghitung SK itu, di SK itu adalah 17 November. Tapi saya di sini tuh pada tanggal berapa ya kemarin? Awal Desember. Pertama kali gitu ya Bu? Iya. Gitu. Udah seminggu pas seminggu nih. Seminggu lebih sehari. Seminggu hari. Satu minggu lebih sehari. Selasa ini seminggu sehari. Ya, nah di sini mungkin langkah awal itu saya awalnya bingung apa yang harus saya lakukan pertama. Tapi itu saya posisikan saya itu sebagai mitra dulu buat teman-teman itu. Buat teman-teman guru di sini, ya, saya memposisikan saya sebagai mitra dulu. Jadi sambil kita mungkin berkomunikasi, mendalami bagaimana karakter mereka, gitu. Jadi ya sambil kita melakukan pelan-pelan lah sedikit-sedikit apa yang perlu saya lakukan itu sedikit-sedikit. Ya, mulanya nih Bu. Iya. Silakan. Secara mental sudah siap belum sih Bu jadi kepala sekolah? Maksudnya dalam arti saya bisa nggak ya ngatur guru-guru? Saya bisa nggak ya membuat keputusan yang semuanya itu bisa diterima? Kira-kira gimana? Awalnya ada pasti ada. Semua teman-teman GP itu ketika saya atau ngobrol pasti ada perasaan seperti itu ya. Dan itu memang hal yang wajar ketika saya juga sharing dengan senior yang udah jadi kepala sekolah bertahun-tahun. Awalnya pasti ada seperti itu, tapi kita harus banyak belajar dari teman-teman kepala sekolah, belajar juga dari teman-teman guru di sini. Dan walaupun kadang bisa nggak ya, mampu nggak ya, tapi
itu lagi. Berbatin ya Bu ya. Saya berarti kan Allah mengirimkan saya ke sini. Mungkin saya bisa. Tapi tentu saja tidak bisa sendiri. Apapun nanti perubahan yang saya lakukan itu bukan atas saya, tapi teman-teman guru di sini yang insya Allah luar biasa akan mau bekerja sama gitu dengan saya di sini. Karena itu kuncinya, kepala sekolah tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau tanpa dukungan dan ya kerjasama atau kolaborasi dari teman-teman guru di sini. Luar biasa. Ya. Ibu, seminggu 1 hari. Ya. Berarti 8 hari. 8 hari. Ada gak Bu pesan-pesan gitu ya untuk teman-teman di SDN Cipulir 11 gitu, yang mungkin Ibu mau utarakan di dalam podcast ini? Mas di sini atau sama teman-teman? Sama teman-teman. Jadi mau dibawa kemana nih sekolah? Iya. Jadi memang kemarin langkah awal saya sudah melakukan dua kali rapat sama teman-teman. Pertama waktu itu koordinasi briefing untuk persiapan rapot. Dan kemarin setelah pembagian rapot saya melakukan rapat evaluasi. Jadi ada evaluasi pembelajaran, evaluasi program gitu ya yang sudah berjalan selama 1 semester ini. Dan untuk apa yang akan dilakukan belum saya koordinasi dulu, saya sengaja nanti di awal. Jadi sekarang saya fokus dulu lebih mendalami teman-teman, lebih mengenal teman-teman, dan juga evaluasi kemarin. Oh, berarti kalau sudah evaluasi kan, oh berarti saya tahu apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di sini. Gitu. Nah, tambahin mungkin buat teman-teman Cipulir 11 yang menonton podcast ini, kira-kira guru seperti apa yang diinginkan guru Cipulir 11, dan guru yang tidak ingin apa yang saya sebenarnya pengennya seperti ini guru A, guru B ternyata jauh dari harapan. Nah, kira-kira seperti apa nih pengennya? Ya, jadi kita tidak, kalau saya tidak mau terlalu muluk, ya, tidak mau terlalu banyak menuntut guru seperti ini karena istilah namanya pendidikan dewasa ya, andragogi. Jadi saya ingin teman-teman guru itu teman-teman yang memiliki tanggung jawab untuk bisa mengembangkan diri sendiri. Jadi tanpa dipaksa, tanpa dipantau benar, tapi punya tanggung jawab untuk mengembangkan diri sendiri agar bisa lebih baik lagi dalam melakukan pendidikan pada murid-muridnya, dan mengutamakan kerjasama atau kolaborasi antar sama gitu ya, antar sama. Itu aja sih intinya, mengembangkan diri. Karena saya punya visi saya ya kedepannya di Cipulir 11 ini ingin mewujudkan atau ingin membawa guru-guru Cipulir 11 bisa meningkat kompetensi dan kompetensi dirinya, juga sehingga bisa membentuk murid-murid yang berkarakter dan berprestasi dengan aset yang bisa mendukung gitu. Jadi asetnya pun saya bisa mendukung pembelajaran anak-anak di sini. Jadi gurunya, muridnya, juga sekolahnya, itu sebenarnya saya pengen bawa nanti, mudah-mudahan bisa terwujud gitu. Tiga komponen ini yang memang saling mendukung ya. Jadi SDM guru, murid, dan juga sarana prasarana. Asetnya itu aset salpas ini yang memang ingin saya mungkin yang sudah baik ingin lebih baik lagi gitu. Tambah lagi berarti nih Pak Indra, motivator ulung. Wah, Masya Allah. Bu, mungkin selain teman-teman nih di SDN Cipulir 11 ini, ada gak pesan buat kaum pendidik di Kebayoran Lama gitu ya, yang mungkin menonton podcast kita ya, silakan Ibu. Ya, jadi mungkin tetap berusaha atau tetap belajar untuk mengembangkan diri dan selalu welas kasih. Itu sebenarnya saya welas kasih. Jadi itu ketika kita belajar, kita tahu sesuatu, kita berbuat sesuatu, kita tidak sombong, kita tidak tinggi hati,
tapi kita tetap merunduk dan welas kasih. Itu sih. Ke teman-teman juga saya ingatkan, tetap kita harus welas kasih. Dan memang yang kunci jadi seorang guru kan mau belajar terus, bukan hanya kasih pembelajaran, tapi belajar dan terus. Itu memang yang sering alpa. Mentang-mentang kita jadi guru, kita harus belajar. Bahkan untuk dicolek untuk ikut guru penggerak aja Bu, banyak yang mau. Nah, bagaimana tuh Bu untuk apa ya, nyuruhnya? Bahasanya nyuruh deh, gitu, untuk ikut guru penggerak. Karena memang kalau untuk ikut pendidikan guru penggerak ini, kalau kita paksakan juga tidak bisa. Setengah hati begini. Jadi nanti akan setengah hati dan bisa mungkin nggak berhasil sampai akhir ya. Jadi karena mereka juga sudah dewasa, teman-teman kita sudah dewasa, kita tetap mengarahkan, kita tetap mengingatkan, mengajak dengan komunikasi kita yang baik, yang menyemangatilah mereka bahwa kita dulu seperti ini loh, walaupun memang agak banyak tugas, tapi insya Allah bisa kita lakukan sebisa kita, kan Yesus sebisa kita, semampu kita melakukan, sehingga di situ kita senang gitu, ngerjainnya senang. Jadi memang tidak bisa dipaksakan, tapi palingnya kita harus terus mengajak, terus menggerakkan ya gitu. Saya kan kita bergerak menggerakkan. Jadi jangan bosan kita menggerakkan teman-teman kita untuk ikut luar pendidikan. Ibu masih hafal. Harus apa terus, karena itu 3 hal itu luar biasa. Jadi kita tergerak dalam diri kita. Kalau kita sudah tergerak, kita berusaha untuk bergerak. Kita sudah bergerak, kita jangan bergerak sendiri. Kita kalau kita berkolaborasi, kalau kita maju, kita jangan maju sendiri. Kita berhasil, jangan berhasil sendiri. Tapi kita ajak teman-teman kita, rekan-rekan guru, kita gerakan mereka agar mereka juga berhasil, agar mereka juga belajar, agar mereka juga bisa mengetahui sesuatu yang kita juga awalnya belum tahu jadi tahu gitu. Luar biasa sekali. Terima kasih. Pak Indra, sebetulnya masih banyak hal Bu yang gitu. kami ingin gali di motivasi ilmu dan juga memang mungkin nanti Ibu bisa ngisi pengajian Bu. Karena enak sekali gitu. Masya Allah. Tadi pembentukan karakter selain pintar belajar, harus berwelas asih. Itu kata-kata yang sangat-sangat luar biasa. Ya itu memang harus kita terapkan. Jadi sebelum kita mengajak orang untuk melakukan itu, ya kita dulu mungkin kitanya juga harus seperti itu gitu. Jadi biar ya mungkin energi yang ada dari rasa itu, dari sifat itu, ya mudah-mudahan sama. Terima kasih. Oke, demikian podcast kita pada hari ini. Kami berharap kami dapat bermanfaat dan memberikan dampak positif untuk sahabat-sahabat semua, khususnya kaum guru di Kebayoran Lama. Oke, dan jangan lupa sobat-sobat guru semua di Kebayoran Lama dan dimanapun berada, pantengin terus channel kami PPG Official Podcast Pendidikan Guru. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu insight untuk kalian semua. Amin. Subscribe, like dan share, komen pastinya. Sukses untuk podcast pendidikan guru, keren, luar biasa. Semangat terus, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dona Solhiana, Kepala Sekolah SDN Cipulir 11 Pagi. Nah, teman-teman, saya mengajak teman-teman semua untuk tetap panteng channel podcast pendidikan guru. Luar biasa, akan banyak ilmu dan inspirasi-inspirasi yang akan kalian dapatkan di sana. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.